Shalom anak-anak, ada kabar gembira buat kalian. Kalian mengasihi Tuhan, Tuhan berjanji bagi kita yang mengasihi Tuhan, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan buat kita semua yang mengasihi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Anak-anak SMP Penua yang mengasihi Tuhan, mari kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Siap terima berkat Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat, yang mengasihi hidup kami. Kami bersyukur apa yang tidak pernah kami pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Engkau memberikan yang terbaik buat kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami pagi ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita puji nama Tuhan. Kita besarkan nama Tuhan. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, berfirman Engkau buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kepada hambanya kami persilakan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami rindu ingin membaca firman Tuhan, belajar tentang buah roh kemurahan, supaya kami dapat menjadi anak-anak yang senantiasa berkenan di hadapan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk nafas baru di hari yang baru ini. Kami bersyukur, kami percaya kemurahan Tuhan selalu Engkau nyatakan bagi kehidupan kami, anak-anak yang telah Engkau pilih untuk percaya dan mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap membaca firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi siswa-siswi SMP Penuai yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur pada pagi hari ini karena Tuhan berkemurahan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan nafas kembali di hari ini. Kita boleh kembali dapat
memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan sekarang kita akan membaca maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita baca firman Tuhan kita yang terdapat di dalam Roma pasal yang ke-9 ayat 15 sampai 16. Tema kita pada bulan ini masih tentang buah roh kemurahan. Ya, tentu kemurahan Allah yang akan diceritakan, ya. Apa itu buah roh kemurahan? Ya, Tuhan firmankan di dalam Roma pasal 9 ayat yang ke-15. Ibu akan bacakan. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Tuhan saat itu berfirman kepada Musa bahwa dia bilang kepada Musa, ya Nabi Musa, bahwa kalau aku ini Tuhan di sini huruf besar, akan memberikan belas kasihan kepada siapa yang aku mau berikan belas kasihan. Begitu firman Tuhan katakan, kepada siapa aku akan bermurah hati, aku mau bermurah hati. Jadi Tuhan itu punya keinginan untuk memberikan kemurahan tentu kepada siapa yang Tuhan ingin berikan kemurahan itu. Jadi kemurahan dari Allah itu tidak bisa diatur-atur oleh manusia. Ya, kita ingin Tuhan itu berbuat baik kepada saya, maka saya harus berbuat baik juga kepada orang lain supaya Tuhan berbuat baik kepada saya. Bukan seperti itu maksud daripada kemurahan hati daripada Tuhan. Ya, seringkali manusia salah. Manusia berpikir begini, saya mau berbuat baik sama orang itu, saya mau memberi sedekah sama orang itu supaya Tuhan lihat saya ini loh orangnya baik, sehingga Tuhan akan memberi kemurahan terus dalam kehidupan saya, sehingga Tuhan akan memberkati saya. Bukan seperti itu. Tapi Tuhan memberikan kemurahan hati itu adalah haknya Tuhan. Itu terserah daripada Tuhan, tidak bisa diatur-atur oleh manusia. Tetapi kita manusia harus belajar untuk bermurah hati seperti yang Tuhan lakukan. Bila ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, maka otomatis kita bisa melakukan tentang hal kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Itu kita bisa lakukan kalau ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kalau kalian sering membaca firman Tuhan, berdoa sampai minta kuasa Roh Kudus itu menguasai kehidupan kita, maka kita itu sangat gampang melakukan firman Tuhan. Kita mau mengasihi orang lain itu sangat mudah, sangat gampang. Gak usah disuruh-suruh, dipaksa-paksa mengasihi orang lain. Secara otomatis kita itu mengasihi orang lain. Kita berkemurahan kepada teman kita, ya, itu secara otomatis kita itu dapat memberi kemurahan kepada orang lain. Jadi tanpa usaha kita manusia, tetapi karena Roh Allah ada dalam kehidupan kita. Ya, jadi Roh Allah, kemurahan Allah itu tidak bisa diatur-atur oleh kita. Kalau kita berbuat baik supaya orang berbuat baik kepada kita, ya itu adalah pemikiran kita manusia. Tapi Allah tidak seperti itu. Di dalam firman Tuhan di sini, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Jadi Tuhan yang atur. Tuhan mau kasih belas kasihan kepada siapa, Tuhan yang berkehendak. Kalau di dalam selanjutnya ayat 16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang,
tetapi kepada kemurahan hati Allah. Jadi Allah itu memang Allah yang penuh dengan kemurahan. Allah itu berkemurahan kepada umat manusia. Bahkan Dia sudah memilih kita untuk menjadi anak-anak Allah, untuk dapat menerima kemurahan Allah, untuk dapat menerima damai sejahtera, sukacita, kasih daripada Allah. Tuhan memilih kita. Akan di dalam firman Tuhan, kita adalah umat-umat pilihan Allah, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat ketebusan Allah sendiri. Allah berkemurahan di dalam kehidupan kita. Kita dipilih untuk menerima kemurahan daripada Allah. Tetapi kita tidak bisa mengatur-ngatur Tuhan dalam soal kemurahan hati ini. Ya. Jadi kalau kita punya kemurahan hati, itu karena ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana ada Tuhan dalam kehidupan kita, anak-anak? Kita harus rajin baca firman Tuhan. Rajin berdoa kepada Tuhan. Ya, kalau ada pendalaman iman Kristiani, disimak baik-baik, diikuti. Ya. Supaya hidup kita penuh dengan roh Allah, penuh dengan kemurahan Allah, penuh dengan maksud-maksudnya Tuhan, penuh dengan sukacita daripada Tuhan, ya. Jadi kita melakukan sesuatu itu secara otomatis karena ada Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak dipaksa-paksa lagi untuk ikut ibadah setiap pagi, mengikuti ibadah setiap pagi, disuruh menyanyi, disuruh baca Alkitab, tidak dipaksa-paksa lagi karena ada roh Allah dalam kehidupan kita. Betapa kita adalah anak-anak yang beruntung dapat menerima kemurahan hati Allah. Jadi jangan kita sia-siakan kemurahan hati Allah. Ya, biarlah kita rajin di dalam kita beribadah, dalam kita membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ya. Sehingga kemurahan Allah itu tetap berlaku di dalam kehidupan kita, anak-anak. Ya. Seperti orang Samaria yang penuh dengan kemurahan hati. Dia tidak dipaksa-paksa untuk menolong orang atau karena orang banyak melihat dia tidak seperti itu. Pada saat itu jalan di pegunungan di daerah itu banyak begal. Kalau zaman sekarang banyak begal, sehingga orang Lewi, orang imam Lewi tidak mau menolong orang yang dirampok itu. Yang kita lihat kisahnya, kita tidak usah baca, tapi ada di firman Tuhan tentang orang Samaria yang baik hati yang menolong seorang yang telah dirampok, ya. Karena jalan di situ penuh dengan perampok, jadi orang itu tidak mau menolong, takut. Tetapi ada satu orang, yaitu orang Samaria, dia menolong, dia tidak tunjukkan, dia mau tunjukkan ke siapa. Jalanan waktu itu sepi, jadi dia benar-benar mau menolong orang itu, walaupun dirinya bisa terancam juga, ya. Tapi orang ini dikisahkan dalam Alkitab, orang Samaria yang baik hati ini, dia menolong, bukan hanya menolong sampai dibawa ke penginapan, tapi dia berkorban, anak-anak. Dia bayar penginapan dan dia biayai semua pengobatan untuk orang yang dirampok itu. Betapa baiknya ini orang Samaria ini. Dia penuh dengan kemurahan, tetapi dia tidak disuruh-suruh, artinya bahkan dia mau berkorban, anak-anak. Ya, kita biarlah dalam melakukan kehendak Tuhan, ya. Kita dalam menolong orang, menolong teman. Kalau disuruh oleh orang tua mencuci piring, jangan hitung-hitungan sama orang tua, ya. Minta hadiah kalau sudah cuci piring di rumah, sudah nyapu, minta dibelikan ini, dibelikan itu tidak tulus. Tapi harus penuh dengan kemurahan hati, harus benar-benar menolong, ya. Jadi
Tuhan yang akan melihat ya hati kita. Ya. Dan Tuhan yang akan memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kita untuk kita melakukan hal yang baik. Di rumah dulu dilakukan. Ya. Seperti orang Samaria yang baik hati ini, dia mau berkorban walaupun dia harus keluar uang. Ya. Kita juga dalam menolong orang tua padahal sudah berkorban loh buat kita, ya, buat kalian anak-anak. Jadi jangan sampai kalau disuruh orang tua minta, orang tua harus memberikan sesuatu juga kepada kita, tidak ya. Tapi kita benar-benar menolong orang tua kita. Ya. Itu baru namanya anak Tuhan. Ya, anak-anak pilihan Allah yang sudah tahu firman Tuhan bahwa kita itu harus menjadi anak-anak yang penuh dengan kemurahan hati seperti Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Ya, puji Tuhan anak-anak, inilah firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah roh kemurahan hati itu ada dalam kehidupan kita. Buah roh kemurahan itu ada dalam kehidupan kita. Puji Tuhan anak-anak, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat firman Tuhan yang sudah kami baca. Tuhan sudah memilih kami untuk kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak raja. Oh, kami bersyukur Tuhan karena kami menerima kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, kami juga mau memiliki buah roh kemurahan sehingga buah roh itu dapat dinikmati oleh orang-orang, oleh teman-teman, oleh orang tua kami di rumah, oleh saudara-saudara kami, kakak beradik kami, dan semua yang kami temui. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah roh kemurahan hati itu ada dalam kehidupan kami. Berkati orang tua kami, berkati guru-guru kami, berkati semua yang sudah Tuhan percayakan, orang-orang sekeliling kami yang menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami, buat Pak Presiden, Wakil Presiden, aparat pemerintahan tertinggi terendah. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Kami akan memulaikan pembelajaran kami sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat belajar anak-anak. Salam kemurahan, Tuhan Yesus memberkati.